Empat sahabat turun dari kereta malam di stasiun Tugu, Yogyakarta. Udara masih lembab sisa hujan, tapi wajah mereka penuh antusias. Nadia, Laila, Rani, dan Dira sudah lama merencanakan liburan ini. Mereka ingin menikmati suasana kota, kuliner, juga tempat wisata. Daripada ribet, kita cari hotel yang dekat sini aja, ucap Nadia sambil menyeret koper. Iya, yang penting murah dan strategis. Kita kan cuma tidur doang, jawab Laila. Dari aplikasi, mereka menemukan sebuah hotel tak jauh dari Tugu. Foto di internet terlihat sederhana, tapi lumayan bersih. Harganya juga jauh lebih murah dibanding hotel lain di sekitar. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan menginap di sana. Perjalanan dari stasiun ke hotel hanya butuh 5 menit naik taksi. Dari luar, bangunan hotel tampak tua, 3 lantai dengan cat putih yang sudah menguning. Papan nama hotel menyala redup, lampunya berkedip seperti hampir mati. Namun lokasinya memang strategis, berdiri di tepi jalan yang cukup ramai. Begitu masuk lobi, hawa dingin langsung terasa menusuk kulit. Aroma lembab bercampur wangi dupa samar memenuhi ruangan. Lobi dihiasi beberapa lukisan Jawa kuno. Wajah-wajah dalam lukisan itu seolah mengikuti pandangan siapapun yang lewat. Seorang resepsionis perempuan menyambut mereka. Senyumnya kaku, suaranya datar. Selamat datang, kamar kalian ada di lantai 2, silahkan isi data dulu. Matanya sayu, kulitnya pucat. Dira sempat melirik ke Nadia, memberi kode seolah merasa aneh. Tapi mereka tetap melanjutkan proses check-in. Setelah menerima kunci, mereka berjalan menuju lorong. Lantai hotel terbuat dari keramik kusam. Lampu lorong berwarna kuning redup. Beberapa berkedip sebentar lalu padam. Lorong terasa lebih panjang dari yang mereka lihat di luar. Di ujung lorong, ada patung kayu menyerupai tokoh wayang berdiri diam menatap lurus. Aneh banget, kok kayak lorong gak ada habisnya? Gumam Rani pelang. Udah, jangan aneh-aneh. Mungkin cuma perasaan aja, balas Nadia sambil tertawa kecil. Mereka akhirnya sampai di kamar. Begitu pintu terbuka, ruangan itu terlihat standar. 2 tempat tidur besar, lemari kayu, televisi tabung lama, dan kamar mandi kecil di pojok. Tidak ada yang istimewa, tapi cukup untuk menginap. Namun sejak langkah pertama, Dira merasa udara dalam kamar lebih dingin dibanding lobi. AC belum dinyalakan, tapi bulu kuduknya meremang. Ia berusaha mengabaikannya. Malam itu mereka beristirahat. Laila menyalakan televisi, sementara Nadia membuka jendela sedikit untuk membiarkan udara malam masuk. Dari luar hanya terdengar suara kendaraan sesekali lewat. Saat semua sudah rebahan, terdengar samar suara tangisan dari arah lobi. Laila menoleh cepat. Kalian dengar gak? Tanyanya dengan suara pelan. Dengar apaan? Jawab Nadia setengah ngantuk. Kayak ada orang nangis. Jauh tapi kedengaran. Rani ikut terbangun. Mereka semua menajamkan pendengaran. Memang terdengar samar, seperti suara perempuan nangis terputus-putus lalu menghilang. Mungkin tamu lain, udahlah tidur aja. Besok kan kita mau keliling kota. Ucap Nadia berusaha menenangkan. Namun rasa tidak nyaman itu terus menempel di kepala mereka. Malam pertama di Yogyakarta yang mereka kira akan jadi awal liburan menyenangkan, justru mulai dengan keganjilan. Di lorong, lampu yang berkedip tadi akhirnya padam. Patung kayu di ujung lorong tampak makin gelap, seolah hanya bayangannya saja yang masih berdiri di sana. Pagi pertama di hotel itu dimulai dengan sedikit keganjilan. Saat Nadia membuka pintu kamar untuk keluar sarapan, lorong terlihat sepi, panjang, dan lebih gelap dibanding malam sebelumnya. Beberapa lampu mati total, hanya menyisakan cahaya samar dari jendela kecil di ujung. Rani merapatkan jaket tipisnya. Kok kayak lebih panjang ya lorongnya? Gumamnya. Laila ikut menoleh ke kanan dan ke kiri. Padahal semalam gak sepanjang ini.
Kita cuma jalan sebentar kan ke kamar? Nadia mencoba menepis pikiran aneh itu. Mungkin kita kecapean semalam, jadi kerasa lebih pendek. Udah ayo sarapan dulu. Mereka berjalan menyusuri lorong. Suara langkah kaki terdengar bergema. Seperti ada orang lain berjalan di belakang mereka. Begitu berhenti, gema itu pun berhenti. Dira menoleh cepat ke belakang. Namun, lorong kosong. "Jangan bercanda deh, ada yang ngikutin ya?" tanya Dira dengan nada tinggi. "Gak ada siapa-siapa," jawab Nadia tegas, meski matanya ikut menelusuri sepanjang lorong. Di dinding, lukisan Jawa kuno yang semalam mereka lewati kini tampak lebih jelas. Ada lukisan seorang perempuan dengan kain batik, wajahnya pucat, matanya menatap lurus. Anehnya, arah pandangan mata itu terasa selalu mengikuti mereka. "Lukisan ini dari tadi ngeliatin kita terus," kata Laila sambil mempercepat langkah. "Ya elah, lukisan emang begitu. Sudah, jangan aneh-aneh." Tapi langkah mereka semakin tidak tenang. Sesampainya di lobi, mereka mendapati ruang sarapan yang hampir kosong. Hanya ada beberapa tamu duduk tapi tidak ada percakapan. Suasananya senyap. Seorang pelayan datang, menaruh nasi goreng dingin dan teh tawar tanpa banyak bicara. Saat mencoba menyapa tamu di meja sebelah, Rani hanya mendapat tatapan singkat. Tamu itu menunduk lalu buru-buru meninggalkan ruangan. "Ini kenapa sih semua orang kayak nggak mau ngomong?" tanya Rani heran. "Udah, jangan dipikirin, kita fokus liburan aja," jawab Nadia meski raut wajahnya menunjukkan kegelisahan. Selesai sarapan, mereka berempat memutuskan untuk kembali ke kamar, bersiap jalan-jalan keliling kota. Saat kembali ke lorong, suasananya makin aneh. Udara dingin menusuk, meski tidak ada AC atau ventilasi terbuka. Lorong terasa berubah. Semalam mereka yakin ada 4 pintu kamar di sisi kiri. Pagi ini, pintu yang sama terlihat bertambah menjadi 6. Cat dinding yang tadinya putih kusam sekarang tampak lebih kelabu, seperti dilapisi bayangan tipis. Laila berhenti berjalan, menatap panjang lorong. "Nat, kalian sadar nggak? Lorong ini berubah. Berubah gimana?" tanya Nadia meski sebenarnya ia juga melihat keanehan itu. "Tadi malam nggak sepanjang ini. Sekarang pintunya lebih banyak." Mereka semua diam. Suasana lorong begitu sunyi sampai suara napas terdengar jelas. Tiba-tiba, terdengar suara berderit seperti engsel pintu tua yang terbuka pelan. Semua menoleh ke arah suara itu. Salah satu pintu kamar di ujung lorong terbuka sedikit. Celah gelap di dalam kamar tampak begitu pekat, tak ada cahaya keluar. "Jangan dideketin," bisik Dira cepat. Namun Rani justru melangkah mendekat, penasaran. Mungkin ada tamu yang keluar? Semakin dekat, celah pintu itu tampak seperti mulut besar yang menganga. Bau anyir samar keluar dari dalam. Saat Rani hampir menyentuh gagang pintu, terdengar suara lirih dari dalam kamar. "Pergi!" Rani langsung terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu jelas suara perempuan, pelan, serak, tapi sangat dekat, seolah tepat di balik pintu. "Siapa itu?" tanya Rani dengan suara gemetar. Pintu menutup sendiri dengan hentakan keras. Suara itu hilang. Lorong kembali sunyi. Mereka semua berlari kecil kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Suasana jadi kacau. "Gue sumpah dengar suara orang nyuruh pergi," ujar Rani panik. "Gue juga dengar," timpal Laila. Nadia menarik napas panjang. "Oke, mungkin itu cuma orang iseng, tapi kalau makin aneh, kita harus pindah hotel." Dila menatap ketiga sahabatnya dengan wajah pucat. "Kalau kita bisa keluar?" Ucapan itu membuat suasana kamar semakin berat. Mereka saling pandang, menyadari bahwa hotel ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Malam kedua di hotel itu datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Setelah seharian berkeliling Malioboro dan mencicipi gudeg, kelelahan membuat mereka ingin segera beristirahat. Namun begitu mereka kembali ke kamar, rasa tidak nyaman kembali menyelimuti. Lorong tampak lebih gelap dibanding pagi-pagi. Lampu yang padam dibiarkan begitu saja. Patung kayu di ujung lorong tampak lebih jelas, padahal semestinya tertutup kegelapan.
Dari sela-sela cahaya redup, wajah patung itu seolah tersenyum tipis. Mereka masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Nadia langsung merebahkan diri di tempat tidur. Aku capek banget. Besok kita pindah hotel aja yuk. Tempat ini aneh. Setuju, jawab Laila cepat. Tapi kalau kita pindah besok, uang malam ini kan hangus, ujar Rani ragu. Dira hanya diam, pandangannya mengarah ke kamar mandi. Malam makin larut. Televisi menyala menampilkan acara random, sekedar jadi teman agar kamar tidak terlalu hening. Laila tertidur lebih dulu, disusul Rani. Nadia setengah terlelap, hanya Dira yang masih terjaga. Sekitar pukul 2 dini hari, Dira mendengar sesuatu, suara bisikan. Pelan sekali, seperti berasal dari dekat telinganya. Padahal ia tahu jelas, semua sahabatnya sudah terlelap. Dira. Ia langsung menoleh, tapi tak ada siapapun di sisi tempat tidurnya. Lampu kamar memang dimatikan, hanya cahaya dari televisi yang menyala redup. Dira menarik selimut, jantungnya berdegup cepat. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, tepat di samping telinganya. Kenapa kalian masih di sini? Dira panik. Ia bangkit, menyalakan lampu meja. Seketika suara itu hilang. Ia mencoba membangunkan Nadia. Nat, bangun. Aku dengar suara aneh. Nadia membuka mata setengah sadar. Suara apa, Andir? Udah tidur aja. Kamu kecapean. Belum sempat ia berjawab, terdengar suara dari kamar mandi. Air menyala sendiri. Suaranya deras, seperti keran dibuka penuh. Semua langsung terbangun. Rani, yang paling dekat dengan kamar mandi, menatap pintunya dengan ngeri. Siapa yang nyalain air? Tanyanya cepat. Gak ada yang masuk ke situ, jawab Laila dengan suara bergetar. Nadia memberanikan diri mendekat. Ia mendorong pintu kamar mandi perlahan. Ruangan itu kosong. Keran air terbuka penuh, mengucur deras. Tidak ada orang di dalam. Dengan tangan gemetar, ia memutar keran hingga mati. Begitu pintu ditutup kembali, televisi mendadak berganti channel sendiri. Layar berkedip, lalu menampilkan gambar hitam putih. Sosok samar perempuan berambut panjang berdiri di tangga hotel, menunduk sambil menangis. Matikan, matikan sekarang, teriak Rani. Dira buru-buru mencabut kabel televisi. Layar padam, tapi rasa takut sudah menelan mereka semua. Mereka duduk di tempat tidur, saling berpegangan. Sunyi begitu tebal. Hanya suara nafas dan degup jantung yang terdengar. Laila memecah keheningan. Aku nggak kuat kalau kayak gini terus. Besok kita harus pergi. Ya, besok pagi kita langsung cabut, tegas Nadia. Mencoba tenang, meski wajahnya pucat. Malam itu mereka tidak bisa tidur lagi. Sesekali terdengar langkah kaki di lorong, meski tidak ada tamu yang lewat. Kadang juga terdengar suara berbisik samar, entah dari luar kamar atau dari dalam dinding. Sekitar pukul 3 pagi, Nadia sempat menoleh ke arah kaca jendela. Di pantulan kaca, ia melihat bayangan samar perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah. Bahunya berguncang seperti sedang menangis. Nadia menoleh cepat. Nadia menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia memilih diam agar yang lain tidak makin panik. Mereka hanya bisa menunggu waktu subuh, berharap cahaya matahari bisa menghapus semua keganjilan. Namun dalam hati masing-masing, mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang memang sengaja tidak ingin mereka berada di hotel itu. Dan yang paling menyeramkan, entitas itu sudah mulai memperhatikan mereka satu persatu. Pagi itu, wajah keempat sahabat terlihat pucat. Mata mereka sembab, lingkar hitam jelas terlihat. Semalaman hampir tidak ada yang benar-benar tidur. Begitu matahari terbit, mereka segera bersiap menuju ruang sarapan. Lorong masih sama seperti sebelumnya, gelap dan sunyi.
Lampu yang mati semalam belum juga diperbaiki. Patung kayu di ujung lorong tetap berdiri dengan wajah yang seolah menatap siapa saja yang lewat. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka sendiri. Begitu tiba di ruang sarapan, suasana semakin aneh. Beberapa meja terisi tamu, namun semuanya diam. Tidak ada percakapan, tidak ada suara sendok garpu, hanya suara kursi bergeser sesekali. Seolah semua orang enggan membuka mulut. Mereka duduk di salah satu meja. Pelayan datang membawa nasi goreng dingin dan teh hangat tanpa ekspresi. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Hanya gerakan tangan kaku meletakkan piring. "Pagi?" ucap Rani mencoba ramah. Pelayan itu hanya menatap sebentar, lalu pergi begitu saja, tanpa menjawab. Mereka mulai makan dengan canggung. Rasa nasi goreng hambar, teh pun seperti air hangat tanpa gula. Namun tidak ada yang berani mengeluh. Laila yang duduk paling pinggir mencoba menyapa tamu di meja sebelah. Seorang pria parubaya duduk sendiri, menunduk, menatap piringnya. "Permisi Pak, hotel ini memang selalu sesepi ini ya?" tanyanya pelan. Pria itu berhenti sejenak, menoleh sekilas, wajahnya pucat, matanya cekung. Bukannya menjawab, ia justru berdiri cepat dan meninggalkan ruang sarapan dengan langkah tergesa. Kursi yang ia duduki masih berayun pelan, seolah ditinggalkan mendadak. Mereka saling pandang. Suasana semakin tidak wajar. "Kenapa sih orang-orang di sini pada diam semua?" bisik Laila. "Kayaknya mereka nggak mau ngobrol sama kita," jawab Nadia sambil menahan resah. "Bisa jadi mereka juga ngalamin hal aneh kayak kita semalam," Saudira dengan suara rendah. Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, terdengar suara sendok jatuh. Seorang tamu wanita yang duduk di pojok menunduk sambil memungut sendoknya. Saat wajahnya sedikit terangkat, Rani terpaku. Wajah itu pucat sekali, seolah tidak dialiri darah. Matanya kosong, bibirnya membiru. Rani menelan ludah, berusaha tidak menatap terlalu lama. Wanita itu mendongak penuh, menatap lurus ke arah meja mereka. Tatapannya hampa, dingin, lalu perlahan berdiri. Tanpa kata, ia berjalan keluar ruangan meninggalkan piring yang bahkan belum disentuh. Suasana makin tegang. Tiba-tiba, salah satu lampu di ruang sarapan meledak kecil, percikan api menyambar sebentar sebelum padam. Semua tamu hanya menunduk, tidak ada yang panik, seolah kejadian itu biasa saja. "Gue nggak mau sarapan di sini lagi," bisik Rani sambil meletakkan sendoknya. "Ayo cepat balik kamar, aku nggak enak banget di ruangan ini," timpal Dira. Mereka berempat segera bangkit. Saat berjalan menuju lobi, Nadia sempat menoleh ke belakang. Beberapa tamu yang tersisa di ruang sarapan kini menatap mereka bersamaan. Tatapan dingin, tanpa ekspresi, seperti boneka hidup. Nadia langsung mempercepat langkah. Jantungnya berdegup kencang. Di lobi, mereka tidak menemukan satpam ataupun petugas hotel lain. Hanya resepsionis yang sama, duduk diam dengan wajah datar. Kali ini, Nadia berani bertanya, "Mbak, tamu di sini kok pada diam semua ya? Mereka kayak nggak mau ngobrol sama kita." Resepsionis itu hanya tersenyum tipis, senyum yang kaku. Semua tamu di sini hanya ingin tenang. Mereka tidak suka diganggu. Nada suaranya datar, tanpa intonasi. Nadia terdiam. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menarik tangan Laila, mengajak segera pergi. Sesampainya di lorong lantai 2, suasana makin mencekam. Lampu yang mati membuat sebagian lorong tertutup bayangan pekat. Bau anyir samar tercium. Mereka mempercepat langkah menuju kamar. Begitu pintu kamar terkunci, Rani bersuara pelan. "Gue makin yakin, tempat ini ada yang gak beres. Tamunya, pelayannya, semuanya kayak bukan orang normal. Kita harus keluar dari hotel ini. Besok pagi, apapun caranya," Saudira dengan wajah tegang. Di luar kamar, lorong kembali sunyi. Hanya terdengar sekali-kali suara langkah berat, entah dari tamu lain atau sesuatu yang lain. Hari ketiga, udara Yogyakarta terasa lebih terik dari biasanya. Setelah sarapan seadanya, mereka memutuskan keluar sebentar untuk menenangkan pikiran. Meski tubuh masih lelah, mereka butuh suasana normal di luar hotel. Mereka memesan ojek online. Saat mobil berhenti di depan hotel, pengemudi menoleh ke arah bangunan tua itu dengan wajah tak nyaman. Dari balik kaca tengah,
Matanya sempat menatap lama ke arah papan nama hotel yang kusam dan berdebu. "Silahkan, Mbak," katanya singkat. Nadia yang duduk di kursi depan mencoba membuka obrolan. "Pak, hotel ini kayaknya sepi banget ya. Dari tadi kita jarang lihat orang keluar masuk." Pengemudi itu tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam erat setir seperti menahan sesuatu. Begitu mobil melaju menjauh, ia akhirnya bersuara lirih. "Mbak, jangan lama-lama nginap di hotel itu. Kalau bisa, pindah malam ini juga." Keempat sahabat itu sontak saling pandang. Rani yang duduk di belakang langsung mencondongkan badan. "Maksudnya kenapa, Pak? Emang ada apa sama hotel itu?" Pengemudi itu menggeleng cepat. "Saya nggak bisa cerita banyak. Cuma sudah banyak yang bilang tempat itu nggak beres. Dulu sempat ramai dibicarakan, tapi sekarang orang-orang milih diam. Pokoknya kalau Mbak mau aman, jangan sampai lebih dari 3 malam." Suasana dalam mobil mendadak hening. Mereka semua merasakan bulu kuduknya meremang. Laila akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak, apa benar ada yang meninggal di sana?" Pengemudi itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke jalan dengan rahang mengeras. Hanya ada dengung mesin mobil dan klakson kendaraan lain yang terdengar. Begitu sampai di tujuan, pengemudi itu menurunkan suara, hampir berbisik. "Mbak, saya serius. Jangan tunggu ada yang kejadian dulu. Segera pindah. Kalau bisa, malam ini juga." Ia kemudian buru-buru pergi tanpa menoleh lagi. Mereka duduk di kafe tempat mereka janjian, masih dengan wajah bingung. "Kalian dengar sendiri kan tadi?" kata Rani dengan suara panik. "Dengar? Berarti bukan cuma perasaan kita aja yang aneh. Orang luar pun tahu ada sesuatu sama hotel itu," timpal Laila. "Masalahnya, kita bisa pindah nggak? Semalam pas aku tanya resepsionis, katanya sistem kamar terkunci. Dia bahkan bilang kita nggak bisa refund," jawab Nadia sambil menghela napas berat. Dira sejak tadi diam, menatap kosong ke arah jalan. "Kalau benar kata supir tadi, berarti malam ini adalah malam ketiga kita di sana." Kalimat itu membuat suasana meja semakin tegang. Mereka berusaha menenangkan diri dengan berjalan-jalan keliling kota, mengunjungi keraton, belanja di Malioboro, bahkan makan es krim di alun-alun. Dari luar, semua tampak normal. Namun rasa was-was terus mengikuti. Setiap kali bayangan terlintas, mereka teringat wajah pucat resepsionis, lorong yang berubah panjang, dan suara-suara aneh di kamar. Matahari mulai turun. Saat mereka kembali ke hotel sore itu, bangunan tua itu berdiri seperti menunggu. Lampunya masih berkedip, catnya tetap kusam, dan udara dingin kembali menyambut. Saat mereka hendak masuk, seorang bapak tua penjual rokok di depan hotel menatap mereka lekat-lekat. "Mau nginep di situ lagi?" tanyanya pelan. Nadia mengangguk ragu. "Iya, Pak. Kenapa?" Bapak itu menarik napas panjang. "Hati-hati, Mbak. Hotel itu bukan buat orang hidup." Nadia terdiam, sementara teman-temannya pucat. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, bapak itu buru-buru berbalik, mendorong gerobak yang menjauh, seakan takut terlalu lama bicara. Malam pun turun. Lampu jalan menyala satu persatu. Mereka kembali masuk ke lorong hotel yang semakin mencekam. Kali ini, perasaan bahwa mereka tidak seharusnya ada di sana semakin kuat. Dan peringatan yang berulang-ulang mereka terima hari ini hanya membuat satu hal semakin jelas. Sesuatu sedang menunggu mereka malam ini. Malam itu udara hotel terasa lebih dingin dari biasanya. Angin tidak ada, AC kamar tidak menyala, namun hawa sejuk menusuk tulang. Keempat sahabat itu duduk di tempat tidur, memikirkan perkataan sopir ojek online dan bapak penjual rokok. Wajah mereka sama-sama pucat. "Aku beneran gak mau tidur di sini malam ini," ujar Rani gelisah. "Terus mau kemana? Kita udah coba keluar, tapi sistem kamarnya dikunci. Resepsionis pun ngomongnya aneh." "Kalau gitu kita begadang aja, jangan tidur," usur Laila. Mereka setuju. Televisi dinyalakan meski hanya menampilkan siaran lokal dengan gambar bersemut. Musik dari ponsel diputar pelan, sekadar memecah kesunyian. Sekitar pukul 11 malam, Dira merasa haus.
Ia memberanikan diri keluar untuk membeli minuman di vending machine yang ada dekat tangga darurat. Nadia hendak ikut, tapi Dira menolak. "Gak usah rame-rame, aku cuma bentar." Lorong hotel malam itu sunyi sekali. Lampu lorong hanya menyala separuh, sebagian padam. Saat Dira berjalan, langkah kakinya bergema. Suara itu memantul panjang, seakan ada yang mengikuti. Sesampainya di dekat tangga, Dira berhenti mendadak. Dari jarak beberapa meter, ia melihat sosok perempuan berdiri diam di anak tangga pertama. Rambutnya panjang menutupi wajah, gaun putih lusuh menjuntai sampai lantai. Bahunya berguncang, seperti sedang menangis. Dira membeku, nafasnya tercekak. Ia mundur perlahan, namun langkahnya menimbulkan bunyi berderit dari lantai kayu. Sosok itu mendongak perlahan. Rambut yang menutupi wajahnya terurai, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam besar dan mulut yang terbuka lebar. Suara tangis itu berubah menjadi tawa serak. Dira menjerit, berlari sekencang-kencangnya kembali ke kamar. Pintu hampir tidak bisa dibuka karena tangannya gemetar. Begitu berhasil masuk, ia langsung menutup pintu keras-keras. "Ada di tangga, ada perempuan di tangga!" teriaknya histeris. Nadia memeluknya, mencoba menenangkan. Rani dan Laila pucat ketakutan. "Kamu yakin? Jangan-jangan cuma bayangan," ujar Rani, meski suaranya sendiri bergetar. "Gak mungkin, dia berdiri jelas banget, rambut panjang, mukanya." Dira tidak sanggup melanjutkan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kamar. 3 kali, keras, teratur. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani mendekati. "Siapa?" tanya Nadia dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan lagi. Kali ini lebih keras. Duk, duk, duk. Rani nekat mendekati pintu. Ia menempelkan telinga. Dari balik pintu samar terdengar suara tangisan perempuan. Tangis lirih, persis seperti yang didengar Dira di tangga. Rani langsung mundur menjauh. "Itu, tangisnya sama persis." Ketukan berhenti. Sunyi. Namun dari arah koridor, terdengar suara langkah kaki menyeret, menjauh perlahan. Mereka semua membeku. Malam itu terasa begitu lama. Mereka duduk berempat, saling merapat, lampu kamar dinyalakan terang, namun rasa aman tidak juga muncul. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu mengetuk pintu lagi. Hingga akhirnya, menjelang pukul 2 pagi, suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini bukan dari luar pintu, tapi samar dari dalam kamar mandi. Tangisan dari dalam kamar mandi membuat suasana kamar beku. Semua menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Suara itu terdengar jelas, lirih tapi menyayat telinga. "Jangan ada yang buka," bisik Nadia dengan wajah pucat. Namun, suara itu makin keras. Dari lirih menjadi terisak, lalu berubah jadi jeritan. Laila sudah hampir histeris, menutup telinganya rapat-rapat. Rani memeluk bantal, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, suara air menyalak. Keran terbuka sendiri, deras seperti seseorang sengaja memutarnya. Tangisan itu menyatu dengan suara air hingga terdengar seperti tangis di bawah genangan. Nadia berlari dan mematikan televisi yang bersemut. "Kita nggak bisa di kamar terus. Kalau ini makin parah, kita bisa mati ketakutan." "Terus, kita mau kemana?" tanya Rani panik. "Keluar, cari satpam atau siapa aja. Kita nggak bisa sendirian di lantai ini." Dengan terpaksa mereka keluar kamar. Lorong gelap. Lampu di dekat kamar mereka padam. Hanya cahaya redup dari ujung lorong yang masih menyala. Bau anyir kembali tercium samar. Mereka berjalan cepat menuju lift. Namun tombol lift tidak menyala meski ditekan berulang kali. Akhirnya mereka memutuskan turun lewat tangga. Begitu sampai di parkiran, suasana lebih menyeramkan. Tempat itu gelap, hanya ada satu lampu jalan yang redup. Mobil dan motor terparkir berdebu seperti sudah lama tidak digunakan. Saat hendak keluar gerbang, Nadia berhenti mendadak. "Tunggu, kalian lihat itu?" Mereka semua menoleh. Di antara deretan mobil tua, terlihat sosok tinggi berdiri. Awalnya hanya bayangan, tapi saat cahaya lampu redup mengenai tubuhnya,
mereka sadar sesuatu yang aneh. Sosok itu berpakaian hitam, tubuhnya tegap besar, tapi kepalanya tidak ada. Lehernya gelap, seakan terputus. Sosok itu berjalan perlahan, langkahnya berat, menimbulkan suara duk, duk, setiap kaki menghantam lantai. Ya Tuhan, Laila menutup mulutnya, nyaris menjerit. Sosok itu terus berjalan, pelan tapi pasti, mendekat ke arah mereka. Bayangan tubuhnya memanjang, seakan ingin meraih. "Lari!" teriak Nadia. Mereka semua berlari menyeberangi parkiran. Namun, semakin mereka berlari, rasanya parkiran tidak ada habisnya. Deretan mobil terus bertambah, tiang-tiang beton seolah berulang. Mereka mulai panik, merasa terjebak dalam lingkaran. Suara langkah berat itu semakin dekat, meski mereka sudah berlari sekuat tenaga. Nafas mereka terengah, kaki gemetar. Rani hampir terjatuh. Saat menoleh ke belakang, ia melihat jelas bayangan itu sudah begitu dekat. Hanya beberapa meter, tangan hitam panjang terurul ke arahnya. "Cepat Rani!" teriak Dira menarik tangannya. Mereka berhasil sampai di pintu masuk tangga darurat. Begitu pintu besi ditutup, suara langkah berat itu berhenti. Sunyi. Namun di balik pintu, terdengar suara goresan, seperti kuku tajam menggaruk besi. Sret, sret. Dan dari balik pintu, terdengar suara nafas berat, dalam, seakan makhluk itu masih berdiri tepat di sana. "Dia masih di luar," bisiknya gemetar. Mereka berlari naik tangga darurat menuju lantai kamar. Nafas tersengal, tubuh hampir roboh. Namun lebih baik kembali ke kamar daripada terus di parkiran bersama sosok tanpa kepala itu. Begitu masuk kamar, mereka mengunci pintu rapat-rapat. Tidak ada yang bicara, hanya suara tangisan tertahan, campur ketakutan. Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Rasa was-was menguasai, bayangan tanpa kepala di parkiran terus terngiang di kepala. Dan yang lebih menakutkan, hotel itu semakin terasa bukan tempat untuk manusia biasa. Pagi hari tidak membawa kelegaan. Cahaya matahari memang masuk lewat jendela, tapi hawa kamar tetap dingin. Mereka semua duduk lemas, mata sembab, kepala pening. "Aku nggak peduli uang hangus atau enggak. Hari ini kita harus pindah," ujar Nadia dengan nada tegas. "Aku setuju," sahut Rani. "Kalau kita terus di sini, bisa gila lama-lama. Yuk, kita langsung check out sekarang," kata Laila. Mereka segera membereskan barang-barang, lalu turun ke lobi. Namun begitu sampai di resepsionis, perasaan aneh kembali muncul. Resepsionis yang sama menatap mereka dengan senyum tipis. "Kami mau check out sekarang," kata Nadia. Resepsionis itu menggeleng perlahan. "Maaf Mbak, sistem kamar sedang terkunci. Tidak bisa check out sebelum waktunya selesai." "Loh, maksudnya apa? Kami kan tamu. Kami bisa pergi kapan aja." Wanita itu masih tersenyum kaku. "Tidak bisa. Semua kamar sudah terkunci otomatis. Tamu hanya bisa keluar saat waktunya tiba." Suasana lobi begitu mencekam. Tidak ada suara lain, hanya detak jam dinding yang berdetak pelan. "Kalau begitu, kita pakai tangga darurat aja," tantang Rani. Resepsionis itu menunduk, tidak menjawab. Senyum di wajahnya tetap sama, kaku, dingin. Mereka akhirnya keluar lobi, mencoba mencari jalan keluar sendiri. Tapi semakin mereka berjalan, semakin bingung. Pintu keluar yang semalam ada di samping lobi, kini menghilang. Jalan ke parkiran pun berubah. Setiap belokan yang mereka ambil selalu membawa mereka kembali ke lobi. "Ini gak masuk akal. Barusan kita udah muter 3 kali, tapi kok balik lagi ke sini?" gumam Dira ketakutan. "Hotel ini kayak menutup diri," kata Laila lirih. Mereka memutuskan mencoba naik lift. Begitu pintu terbuka, di layar panel tertulis angka yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lantai 5. Padahal hotel ini hanya 3 lantai dari luar. "Coba aja, siapa tahu ini jalan keluar," kata Nadia meski ragu.
Mereka masuk. Lift bergerak lambat, berdengung. Pintu terbuka di sebuah lantai yang tidak ada di peta hotel. Lorongnya sempit, gelap, dipenuhi pintu kayu tua. Cat dinding terkelupas, bau pengap menusuk. "Tempat apa ini?" bisik Rani. Mereka berjalan pelan, menyusuri lorong. Setiap pintu tampak rapuh. Nomor kamar pudar, sebagian hanya coretan samar. Saat Laila mendekati salah satu pintu, terdengar suara lirih dari dalam. "Tolong!" Mereka semua terdiam. Suara itu jelas suara manusia, lirih, penuh penderitaan. Laila mundur dengan wajah pucat. "Ayo balik, sekarang juga," kata Nadia. Mereka berlari kembali ke lift. Saat pintu terbuka, layar panel hanya menampilkan angka 2. Seolah lantai aneh tadi tidak pernah ada. Begitu kembali ke lantai kamar mereka, suasana tidak lebih baik. Lorong tampak lebih panjang lagi, lampu mati lebih banyak, dan udara semakin dingin. Nadia menutup wajah dengan tangan. "Kita benar-benar terjebak," kata Nadia. "Kita harus keluar malam ini juga. Kalau enggak, mungkin besok kita udah enggak ada," sahut Dira. Kata-kata itu membuat mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani menyangkal. Malam semakin mendekat, dan mereka sadar, apapun yang menunggu, hotel ini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Malam ketiga tiba. Sejak senja, suasana hotel semakin tidak wajar. Angin tidak berhembus, namun tirai jendela berkibar sendiri. Bau anyir menempel di udara. Lampu lorong padam hampir semua, menyisakan cahaya berkedip yang membuat bayangan bergerak-gerak. 4 sahabat itu duduk di kamar. Tidak ada yang berani keluar lagi. Nadia berusaha menyalakan musik dari ponsel, tapi suaranya terdistorsi, berubah jadi suara tangisan samar. Ia buru-buru mematikan. "Aku takut banget," bisik Laila dengan mata berkaca-kaca. "Tenang, tinggal semalam lagi. Besok kita keluar dari neraka ini," jawab Nadia, meski suaranya ikut gemetar. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Duk, duk, duk. Mereka semua tersentak. Ketukan itu berulang, semakin keras, semakin agresif. "Siapa di luar?" teriak Rani dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan, makin cepat, makin keras. Laila menjerit, "Jangan buka pintunya, jangan!" Pintu bergetar hebat, seolah ada yang menghantam dari luar. Gagang pintu bergerak sendiri, putar pelan, lalu berhenti. Sunyi. Mereka terdiam, jantung berdegup kencang. Namun keheningan itu hanya sebentar. Dari kamar mandi terdengar suara tangisan, keras, serak, bercampur tawa aneh. Dira menatap pintu kamar mandi dengan wajah pucat. Dia ada di dalam. Pintu kamar mandi bergetar, lalu terbuka pelan. Sosok berambut panjang keluar perlahan. Rambutnya basah meneteskan air ke lantai. Gaun putihnya kotor dan robek. Wajahnya pucat, bola mata hitam penuh, bibirnya tersenyum lebar, menampakkan gigi tajam. Perempuan itu melayang keluar, tubuhnya tidak menyentuh lantai. Tangannya panjang, kukunya runcing. Tangisnya berubah jadi tawa melengking. Rani menjerit keras. Nadia langsung menariknya ke belakang. Mereka mundur hingga menempel di dinding. Laila menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mendekat, kepala miring, mata menatap lurus pada mereka. Bau anyir makin menusuk. Air dari rambutnya menetes, membentuk genangan di lantai. "Kenapa masih di sini?" Suaranya parau, menggema.
Lampu kamar mati mendadak. Hanya cahaya bulan dari jendela yang masuk membuat sosok itu tampak semakin menyeramkan. Bayangannya melayang di dinding, membesar, menutupi hampir seluruh kamar. Dira gemetar, suaranya hampir tidak terdengar. "Ya Allah, lindungi kami." Sosok itu tiba-tiba melesat cepat ke arah mereka. Keempat sahabat itu berteriak histeris, saling berpegangan erat. Namun, tepat sebelum makhluk itu menyentuh mereka, suara azan subuh dari masjid sekitar tiba-tiba terdengar samar menembus dinding. Sosok itu berhenti, wajahnya meringis seperti tersiksa. Ia menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat, lalu melesat kembali masuk ke kamar mandi dan menghilang. Lampu kamar menyala kembali. Hening. Mereka semua terduduk di lantai, tubuh lemas, keringat dingin bercucuran. Tak ada yang bicara. Hanya isak tangis kecil dari Rani yang memecah keheningan. Malam itu, mereka sadar. Teror sudah mencapai puncaknya. Dan yang lebih mengerikan, mereka masih belum tahu apakah esok pagi benar-benar bisa menyelamatkan mereka dari hotel ini. Matahari akhirnya muncul dari balik jendela kamar. Cahaya oranye menembus tirai, menandakan malam yang panjang sudah berakhir. Empat sahabat itu masih terduduk lemas di lantai. Wajah mereka pucat, mata sembab. Tidak ada yang sempat tidur. Nadia berdiri dengan susah payah. "Kita nggak boleh nunggu lebih lama. Sekarang juga kita keluar." Rani mengangguk cepat. "Aku nggak peduli harus dorong pintu atau lompat jendela. Pokoknya keluar." Mereka segera membereskan barang seadanya lalu membuka pintu kamar. Anehnya, lorong kini tampak normal. Lampu menyala terang, cat dinding masih kusam, tapi tidak sepanjang malam sebelumnya. Bahkan patung kayu di ujung lorong tidak ada lagi. Kayak nggak pernah ada yang terjadi. Gumam Dira dengan suara serak. Mereka berjalan cepat menuju lobi. Resepsionis tepat duduk di kursinya, kali ini dengan wajah datar tanpa senyum. Nadia meletakkan kunci di meja keras-keras. "Kami keluar sekarang." Wanita itu menatap mereka sekilas lalu mengangguk tanpa bicara. Tidak ada prosedur, tidak ada cek data. Seolah-olah memang begitu caranya. Begitu keluar dari pintu hotel, mereka semua menghirup udara bebas dengan napas panjang. Matahari pagi terasa hangat di kulit, berbeda jauh dengan hawa dingin yang membekap mereka semalam. Mereka berjalan menjauh, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Beberapa jam kemudian, setelah menenangkan diri di rumah makan, rasa penasaran muncul. Mereka membuka ponsel, mencari ulasan hotel itu. Namun anehnya, hasil pencarian kosong. Foto dan alamat hotel tidak lagi muncul di aplikasi pemesanan. Seolah-olah hotel itu tidak pernah ada. Laila menatap layar ponselnya gemetar. "Gimana bisa hilang gini? Padahal semalam kita masih di sana," balas Rani, wajahnya panik. Tidak puas, mereka memberanikan diri bertanya pada warga sekitar. Seorang pedagang angkringan menatap mereka dengan raut serius. "Mbak-mbak nginep di hotel itu?" "Iya, di dekat Tugu, yang bangunannya tua," jawab Nadia. Bapak itu menarik napas panjang. "Hotel itu udah lama ditutup, Mbak. Dulu kebakaran besar, banyak yang meninggal di dalam. Mayatnya pun gak semuanya ditemukan. Sejak itu, gak ada lagi yang buka hotel di situ." Keempat sahabat itu terdiam, wajah mereka membeku. "Jangan bilang kalian semalam beneran nginep di sana," lanjut si bapak. Dira hanya bisa mengangguk pelan, air matanya menetes. Rani menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan muntah. Laila gemetar hebat sementara Nadia menatap kosong ke jalanan yang ramai. Pedagang itu menunduk lalu berbisik. "Banyak yang bilang mereka yang masih tinggal di hotel itu bukan orang hidup,
Kalimat itu menusuk hati mereka. Semua peringatan yang mereka abaikan, semua teror yang mereka alami, kini masuk akal. Mereka tidak sedang menginap di hotel biasa, tapi di tempat yang seharusnya sudah lama jadi kuburan. Hari itu juga, mereka meninggalkan Yogyakarta tanpa menoleh sedikit pun ke arah Tugu. Liburan yang semula penuh rencana berubah jadi mimpi buruk. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali mendengar kata Yogyakarta, tubuh mereka masih merinding. Trauma itu tidak pernah hilang. Mereka membawa pulang bukan hanya mengenangan, tapi juga pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Siapa sebenarnya yang tinggal bersama mereka di hotel itu? Dan kenapa tempat itu masih bisa menjerat orang-orang yang salah pilih penginapan? Malam panjang di Yogyakarta akhirnya selesai. 4 sahabat itu memang selamat, tapi tidak benar-benar bebas. Rasa takut, trauma, dan bayangan tentang hotel tua itu terus menghantui hingga bertahun-tahun kemudian. Kadang dalam hidup, rasa penasaran dan pilihan praktis bisa membawa kita pada jalan yang salah. Tidak semua tempat layak untuk diinjak, dan tidak semua harga murah sepadan dengan nyawa yang dipertaruhkan. Ada tempat-tempat yang seharusnya dibiarkan sunyi, karena yang tinggal di sana bukan manusia lagi. Itulah kisah mereka. Salah pilih hotel di tengah kota, dan justru bertemu mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Hati-hati dalam mengambil keputusan, bahkan untuk hal yang terlihat sepele seperti memilih penginapan. Karena kita tidak pernah tahu, ada tempat yang menyimpan rahasia kelam